Selamat datang di Belajar Trading. Seperti biasa kita disclaimer terlebih dahulu di mana saham dan cryptocurrency adalah salah satu aset yang sangat beresiko tinggi. Jadi keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman selaku investor dan juga trader. Dan juga kita selalu mengingatkan bahwa video ini murni digunakan sebagai rekomendasi opini, bukan digunakan sebagai rekomendasi mutlak buat teman-teman. Jadi saat kita sudah membagikan sesuatu kepada teman-teman, ada baiknya teman-teman menganalisa kembali apa yang telah kami bagikan. Dan juga kita bukan penasihat finansial siapapun. Jadi segala bentuk resiko keuntungan dan kerugian ada di tangan teman-teman selaku trader dan investor. Jadi kali ini kita akan membahas seputar saham konstruksi yang baru naik di hari ini. Jadi walaupun IHSG hari ini naik tidak terlalu signifikan, di awal di awal naik tinggi, akan tetapi di akhir-akhir ada tekanan jual yang sangat besar. Setidaknya saham-saham konstruksi ini juga mulai mengalami kenaikan, di mana ada Waskita, ada Wika, ada Adi, ada PTPP, seperti itu teman-teman. Jadi kita bakal bahas tentang Waskita terlebih dahulu. Di sini Waskita mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 14%, dan juga tekanan beli di akhir cukup banyak menurutku. Apabila kita lihat ada penjualan yang sangat besar oleh asing, seperti itu, ada AZ. Akan tetapi mari kita lihat di bandarmologinya, apakah saham bandar juga keluar di saham ini. Apabila kita lihat bandar hari ini akumulasi cukup banyak, yaitu 6,296 bilion rupiah. Di sini kita bisa pantau asing keluar, akan tetapi bandarnya masuk, seperti itu teman-teman. Mari kita lihat di analisa teknikal dari saham tersebut. Di saham Waskita terjadi symmetrical triangle di sini apabila kita melihatnya, dan hari ini dinaikkan secara signifikan, yaitu 14,62%, seperti itu. Jadi memang udah di daerah-daerah support di triangle symmetricalnya ya teman-teman untuk Waskita sendiri. Dan juga kita lihat di panjangnya, dia juga udah mulai support nih, udah menyentuh garis-garis, menyentuh di sini, seperti itu teman-teman. Jadi batasi resiko teman-teman kalau seumpama besok turun, karena ini di stock RSI-nya dia udah overbought dan juga udah membentuk dead cross di atas, bakal menukik ke bawah. Walaupun volume hari ini cukup bagus, di mana kenaikan yang tinggi disertai dengan volume yang cukup tinggi pula. Dan juga MACD kita bisa melihat baru mau menukik ke atas, MACD-nya baru menukik ke atas. Jadi batasi resiko teman-teman di saham-saham konstruksi tersebut, karena saham-saham konstruksi yang teman-teman ketahui setelah dinaikkan biasanya lebih sering penurunannya, seperti itu. Nih, hijau merah 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 merah, hijau merah merah, hijau merah kayak seperti itu. Jadi batasi resiko teman-teman, walaupun kemungkinan besok masih bisa naik, tapi tidak tahu nanti di sesi 2 mau dibawa kemana. Seperti itu teman-teman, ini untuk Waskita. Yang kedua ada saham Wika Karya. Di sini apabila kita lihat berbanding terbalik dengan Waskita, walaupun secara pernaikannya cukup seimbang 11% dengan 14%, akan tetapi di sini asing membeli cukup banyak, yaitu 7,72 bilion rupiah, di mana CC akumulasi cukup banyak, CC dan juga CP. Sedangkan PD selaku retail dia melakukan pengeluaran yang sangat banyak. Mari kita lihat apakah bandar juga melakukan pembelian di Wika. Apabila kita lihat, Wika mengalami pembelian cukup signifikan oleh bandar, yaitu 5,825 bilion rupiah, dan juga disertai dengan akumulasi asing ya. Jadi wajar apabila Wika ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 11,69%. Jadi seperti itu teman-teman di bandarmologi. Apabila kita lihat di analisa teknikalnya, tidak jauh berbeda dengan Waskita Karya sebenarnya di Wika. Nah, dimana dia udah ada garis support besar sebenarnya. Apabila kita lihat lebih jauh, ada
support jauh di sini. Di sini ada support nih. Jadi wajar lah seumpama dinaikkan kembali, walaupun sebenarnya masih dari daerah downtrend ya untuk Wika sendiri. Kita masih bisa lihat ada downtrend di sini. Coba nih. Nah, apakah besok akan benar-benar menjebol dari garis downtrend dia, ada konfirmasi atau tidak, kita bisa lihat buat besok. Nah, selama konfirmasi ini bagus sekali untuk dipantau, karena kita lihat MACD juga udah membentuk ke atas, terus Stoch RSI juga dia udah mulai golden cross lagi walaupun udah berada di overbought atau jenuh beli seperti itu. Jadi tetap hati-hati dan batasi resiko teman-teman di saham-saham konstruksi seperti itu. Yang ketiga kita ada saham Adikarya. Nah, ini dia. Adikarya dia asing melakukan penjualan sama seperti Waskita, akan tetapi ada kenaikan yang cukup signifikan juga, yaitu 9,42%. Seperti itu. Dan juga ada pembelian yang cukup banyak di akhir sesi kayak gitu, jadi ditutup. Kalau kita lihat bandarmologinya sama seperti Waskita dan juga Wika, Adi juga sebenarnya mengalami pembelian oleh bandar. Nah, mengalami penjualan ternyata. Aku salah lihat tadi, mengalami penjualan oleh bandar dan juga asing keluar. Nah, ini patut hati-hati buat teman-teman besok buat Adikarya. Walaupun udah cuan banyak, mungkin yang udah cuan banyak beli di bawah bisa dibatasi ya teman-teman ya. Bisa di stop loss seperti itu. Jadi masih ada keuntungannya nih. Kalau kita lihat juga di daerah-daerah support juga dia, dan juga di daerah downtrendnya dia masih di tengah-tengah, tanggung antara mau beli atau mau jual. Karena sampai resist belum, sampai support juga masih jauh seperti itu kan. Jadi walaupun di Stoch RSI-nya dia juga membentuk golden cross hari ini, dan juga MACD-nya dia juga membentuk golden cross, itu cukup baik sih sebenarnya. Volume juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi saya katakan kembali, hati-hati di beberapa saham konstruksi seperti itu teman-teman. Dan terakhir ada saham PTPP, di mana juga mengalami kenaikan yang paling sedikit yaitu 8%, hampir 9%. Cukup beli di akhir sesi cukup banyak, dan juga asing masuk ya bolehlah 42 juta rupiah seperti itu netnya. Mari kita lihat apakah bandar melakukan pembelian atau tidak, karena saya juga belum mengeceknya PTPP. Nothing tulus banget kita. Hari ini bandar melakukan penjualan yang cukup banyak, distribusi 10 billion, walaupun asing beli cukup sedikit ya teman-teman ya. Jadi hati-hati buat saham PTPP buat besok, karena ya angin-anginan seperti kita ketahui saham-saham konstruksi seperti itu. Mari kita lihat teknikal dari PTPP itu sendiri, apakah masih menarik ataukah enggak. Jauh sekali ternyata. Tadi sepertinya aku udah buat garis malah hilang. Jadi ada 2 garis sebenarnya, di sini dan juga di sini. Jadi masih di area tanggung sebenarnya untuk naik. Karena hari ini konstruksi naik, tapi ini masih di area tanggung, dan hari ini breakout di 770 di area support, di area resistnya kemarin, dan sekarang menjadi area support. Jadi kita lihat juga volume cukup menarik karena naik yang cukup signifikan, dan ini RSI-nya yang lebih aman adalah PTPP, di mana dia masih berada di tengah-tengah overbought dan oversold, dan juga udah membentuk garis golden cross dan juga MACD-nya. Jadi menurutku PTPP juga masih menarik sih, lebih menarik daripada saham-saham yang lain. Akan tetapi perlu kita ingat
Biasanya saham konstruksi itu apabila dia naik dan turun itu rombongan. Kalau naik ya bareng-bareng, kalau turun ya bareng-bareng. Jadi eh, sulit untuk dilihat dari segi eh, stock RSI maupun MACD. Jadi batasi resiko teman-teman di daerah-daerah support seperti itu ya. Kalau seumpama udah jebol mending tinggalin dulu, karena ya ini pupung masih anget juga, mending kalau seumpama udah cuan-cuan lebar batasi stop loss lah teman-teman. Jadi seperti itu untuk saham konstruksi di sore hari ini. Mungkin buat teman-teman ada gambaran mau dikemanakan saham konstruksi teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya. Ya mungkin makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. See you next time.